Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala jami'i ni'amillah. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertatap muka, untuk belajar bersama dalam konsep bab yang ke-12, yaitu mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi terhadap makanan serta minuman yang haram. Oke anak-anakku, hari ini adalah hari Kamis tanggal 4. Kemudian ini bagian yang pertama, akan saya sampaikan beberapa materi yang erat kaitannya dengan kegiatan kita sehari-hari, yaitu mengkonsumsi terhadap makanan dan juga mengkonsumsi terhadap minuman yang halal serta menjauhi terhadap perkara yang haram. Oke anak-anakku, sebelum kita memulai, marilah kita berdoa sebelum belajar agar nanti kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menelaah materi pada pagi hari ini. Kalian cukup mengamini dan Pak Rozikin akan membacakan doanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke anak-anakku, berhubung pandemi semakin lama semakin menjadi, saya harap kalian berusaha untuk selalu menjaga kesehatan. Itu usaha lahirnya, dan ini usaha batinnya. Marilah kita bersolawat agar oleh Allah Subhanahu wa taala selalu diberi kesehatan baik lahir maupun batin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Oke anak-anakku, pada kesempatan pagi hari ini kita membahas tentang makanan halal dan juga makanan haram. Ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu kalian dapat menunjukkan makanan serta minuman yang halal dan juga haram. Kemudian yang kedua, menjelaskan pengertian makanan serta minuman yang halal dan haram, dan kemudian menerangkan syarat-syarat makanan serta minuman yang halal dan haram. Kemudian menunjukkan contoh makanan serta minuman yang halal dan juga yang haram, seperti itu. Oke anak-anakku, kita sudah masuk materi. Yang pertama adalah makanan halal. Ma'anal halal, apa definisi daripada makanan yang halal? Yaitu makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam yang tercantum dan tersirat dalam Al-Quran serta Al-Hadis. Maka semua makanan ya yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis, bagaimana statusnya, apakah halal atau haram, maka harus kita jalankan ya. Semisal dalam Al-Quran menjelaskan tentang makanan yang haram seperti ini, maka seyogyanya kita menjauhi terhadap apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Sama juga Al-Hadis, semisal Al-Hadis mengharamkan makanan A, maka seyogyanya, sewajibnya kita menjauhi terhadap makanan yang haram yang disebutkan oleh Al-Hadis. Kemudian bagi seorang muslim, makanan dimakan harus memenuhi dua syarat ya. Perlu diketahui anak-anakku, makanan tidak hanya sekedar enak saja, melainkan harus ada 2 poin. Yang pertama yaitu halal. Maksudnya apa? Diperbolehkan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Kemudian yang konteks yang kedua ada thayyib. Artinya apa? Baik, mengandung nutrisi, bergizi dan juga menyehatkan. Sehingga seringkali kita melihat label-label yang berbunyi halalan thayyibah. Lah ini maksudnya hal itu seperti ini, thayyib seperti ini. Maka kalian kalau mengkonsumsi baik minuman ataupun makanan harus mempertimbangkan 2 komponen ini.
Yang pertama yaitu halal, yang kedua yaitu thayyib, seperti itu. Jangan sekedar mengkonsumsi semaunya sendiri, nanti halal tapi berdampak pada kesehatan, maka jangan dijauhi. Nanti enak tapi tidak halal, jangan sampai dijalankan. Contoh, semisal kita mempunyai penyakit gatal, otomatis berdasarkan medis kita disuruh untuk mengurangi atau mengkonsumsi telur asin ataupun telur burung puyuh. Lah, halal tetapi tidak thayyib bagi tubuh kita. Lah, yang semacam itu harus kita pertimbangkan ya. Jangan sekedar halal saja. Halal tapi tidak thayyib ya jangan. Ya, thayyib tidak halal ya jangan, harus ada dua-duanya, halal dan juga thayyib. Karena thayyib di sini lebih kompleks lagi bahasannya karena berkaitan dengan sehat tidaknya tubuh kita setelah mengkonsumsi makanan itu. Meskipun halal, kalau tidak thayyib berdampak madharat ya jangan dikonsumsi, seperti itu. Oke anak-anakku. Lah, halalnya makanan dan juga minuman itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu halal dari segi wujudnya atau zatnya makanan sendiri. Memang benar keadaan makanan itu sudah halal secara pasti. Contoh, kita dihadapkan dengan halal secara zatnya atau wujudnya. Contohnya yaitu kita bisa melihat daging ayam, daging sapi. Lah, dari wujudnya, dari bentuknya sudah halal secara nas, baik al-hadis ataupun Al-Quran. Daging sapi atau daging ayam dihukumi halal. Kemudian yang kedua, halal dari segi mendapatkannya. Artinya apa? Kita contoh seperti ini. Kita membeli daging ayam, lah membelinya itu dengan uang, yang mana uang itu merupakan hasil jerih payah dia bekerja, tidak mencuri, tidak mencopet, maka daging ayam tersebut dihukumi halal dari segi mendapatkannya. Selain dia halal secara zatnya, juga dihukumi halal secara mendapatkannya. Contoh yang tidak halal secara mendapatkannya, meskipun halal secara wujudnya, kalian membeli daging ayam, kalian membeli daging sapi, tetapi uang yang kalian buat untuk membeli itu berasal dari hasil curian, berasal dari hasil korupsi, berasal dari pencopetan. Nah, itu termasuk dalam kategori tidak halal dari segi mendapatkannya. Kemudian yang kedua, halal dalam proses pengolahannya. Ya, ini termasuk dalam kategori makanan yang sudah siap saji. Mungkin dalam proses pembuatannya atau pengolahannya makanan itu dicampur dengan zat-zat yang zatnya itu diharamkan oleh syariat. Ya, seperti itu. Nanti ada kalian kalaupun toh melihat makanan yang banyak, yang bervariasi, nanti pasti bisa menelaah apakah makanan itu secara pengolahannya halal ataupun haram, seperti itu. Oke anak-anakku, nah jenis makanan yang halal dari segi wujudnya atau zatnya makanan itu sendiri, yang pertama yaitu makanan yang disebut halal oleh Allah dan juga Rasulnya ya. Kemudian makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikkan. Nah ini contoh saja, semisal yang sering kali kita temui, kita makan hati ayam ataupun dalam bahasa Jawanya jeroan. Nah, jikalau di jeroan itu masih ada kotoran, seyogyanya kalian tidak memakannya karena di situ ada kotornya, ada kotorannya dan juga menjijikkan. Meskipun halal secara zatnya, berhubung zatnya itu tercampur dengan sesuatu yang kotor dan juga menjijikkan, sehingga yang namanya jeroan itu dihukumi tidak halal atau haram, seperti itu. Kemudian makanan yang tidak mendatangkan madharat. Contoh yang saya ambil adalah kalian sering menemui mungkin lansia yang sudah menderita seperti halnya diabetes.
dan juga seperti halnya gula darah dan lain sebagainya. Nah, otomatis seseorang yang sudah menderita diabetes maka dia itu tidak semerta-merta bebas mengkonsumsi segala jenis makanan. Contoh, kalau diabetes itu kan pasti menjauhi terhadap yang namanya konsumsi gula. Nah, kalaupun toh si penderita diabetes itu tetap memaksa makan atau minum dengan menggunakan gula, maka status daripada gula atau minuman yang mengandung gula itu dihukumi haram. Kenapa? Karena timbul madharat-madharatnya apa? Semakin parah penderita diabetes dengan sebab dia mengkonsumsi air manis atau gula seperti itu. Karena kenapa? Karena menimbulkan madharat, ya, madharat atau bahaya atau dampak negatif setelah mengkonsumsi. Kok bertambah parah sakitnya, tidak sembuh, maka kategorinya adalah dia mengkonsumsi makanan yang dapat menimbulkan madharat seperti itu anak-anakku. Nah, ya ini awal sudah saya jelaskan terkait makanan halal. Kemudian yang kedua ini adalah makanan haram. Apa itu makanan haram? Semua jenis makanan yang langsung dinyatakan haram dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran menyebutkan haram, juga haram, jangan dinego. Wis hukum pasti dalam Al-Quran itu. Semua jenis makanan yang dapat mendatangkan madharat terhadap kesehatan jiwa, akal, moral dan juga akidah. Lah ini malah di sini divonis haram jikalau menimbulkan mara bahaya terhadap kesehatan, jikalau menimbulkan kerusakan terhadap akal, moral dan juga akidah. Contoh minuman keras, contoh kemudian kita mengkonsumsi narkoba, ganja dan sebagainya, itu hukumnya adalah haram secara mutlak, miras haram secara mutlak. Kenapa? Karena dapat merusak terhadap akal, ya seperti itu. Kemudian selanjutnya semua jenis makanan yang kotor dan menjijikkan. Ya, nyuwun sewu, kalaupun toh kalian menemukan makanan yang kotor dan menjijikkan, saya harap dijauhi karena diharamkan oleh Al-Quran. Selanjutnya makanan yang didapatkan dengan cara yang batil dan haram. Contoh makanannya mencuri. Kalian mungkin jalan-jalan ke kota kemudian tidak bisa menahan iman dan keadaan kantong tidak ada uang, kalian ingin makan yang enak yang ada di sekitar jalan, kemudian kalian mengambilnya. Nah, meskipun bentuk makanan itu dihukumi halal, tetapi cara mendapatkannya, tetapi cara memperolehnya itu dengan cara yang batil, sehingga dampaknya makanan itu dihukumi haram seperti itu. Oke anak-anakku, mungkin sebelum diakhiri oleh Pak Rozikin, jikalau ada kejanggalan terkait materi makanan haram dan juga halal, kalian bisa mem-WA Pak Rozikin dengan nomor 085 85 812 668 seperti itu. Untuk pertemuan selanjutnya kita membahas tentang minuman halal dan juga haram, dan juga nanti disambung dengan evaluasi. Jangan lupa ya, minggu depan kita masih ada materi dan dilanjutkan dengan evaluasi. Untuk minggu ini belum ada evaluasinya ya, jangan khawatir, evaluasinya setelah selesai materi seperti itu. Oke, marilah kita akhiri dengan syair dan juga doa. Sebelum kita membaca doa, marilah kita bersyair bersama-sama. Li khamsatun udfi biha harral wabail hadimah al mustafa wal murtada wa banahuma wal fatimah. Li khamsatun udfi biha harral wabail hadimah al mustafa wal murtada wa banahuma wal fatimah. Li khamsatun udfi biha harral wabail hadimah al mustafa wal murtada wa banahuma wal fatimah. Oke, marilah kita akhiri dengan bacaan doa. Kalian cukup mengamininya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'alamdani fardudu ilayya 'inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Oke anak-anakku, terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Namun sebelum kita baca hamdalah bersama-sama, jikalau ada kesalahan baik
yang disengaja ataupun yang tidak disengaja mulai awal hingga akhir, Pak Rozikin minta maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir qauli ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.